Mana? Mana? Ano ka? Yeah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Arinjani Deniswara dari kelas 10 TKJ 1. A few moments later. Contoh hardware yaitu monitor, keyboard hard disk, dan segala sesuatu yang keberadaannya bisa diraba oleh indera peraba kita. Sedangkan contoh software yaitu operating system, program aplikasi, dan segala sesuatu yang kehadirannya tidak dapat diraba oleh indera peraba kita, namun dapat dimonitor. A few moments later. Hubungan antara software dan hardware ibarat hubungan antara roh dan jasad. Artinya, hardware komputer hanyalah mesin yang mati atau tidak dapat digunakan tanpa adanya software yang diinstal ke dalam hardware komputer. Adapun software yang hanya akan menjadi sekumpulan program, data digital semata dalam kepingan cakram disk, CD dan DVD atau memori digital lainnya. Hardware komputer hanya hidup dan dapat dipakai jika telah diinstal software program. Software komputer hanya bisa bekerja atau berfungsi jika telah diinstalkan pada hardware. Jelas keduanya saling berkaitan kan, sehingga keduanya menjadi sangat penting. Hardware tanpa software seperti onggokan besi yang tidak berarti apa-apa, sedangkan software tanpa hardware ibarat angan-angan yang tak pernah terrealisasi. BIOS atau Basic Input Output System adalah sebuah sistem dasar komputer yang berfungsi sebagai pengatur proses input dan output data pada sebuah komputer. BIOS disimpan dalam sebuah chip pada mainboard yang disebut ROM. A few moments later. BIOS memiliki fungsi yang sangat cukup penting pada sistem komputer. Tanpa adanya sistem BIOS, komputer tidak akan dapat beroperasi secara normal dan bahkan tidak dapat hidup sama sekali. Sebab program ini berfungsi sebagai pengatur dari perangkat komputer. A few moments later. Jenis-jenis BIOS itu ada 4. Yang pertama ada IBM BIOS, yang kedua Phoenix BIOS, yang ketiga Word BIOS, dan yang terakhir AMI BIOS. Kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. K3LH adalah satu upaya pelindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama melakukan pekerjaannya di tempat kerja. Termasuk juga orang lain yang memasuki tempat kerja dan proses produksi berjalan dengan aman. K3LH diterapkan dalam usaha mencegah kemungkinan terjadi kecelakaan akibat kerja. Alasan utama perusahaan menerapkan K3LH untuk memenuhi HAM pekerja, mengurangi beban ekonomi pekerja, dan diwajibkan Undang-Undang Tenaga Kerja. Tujuannya itu melindungi dan menjamin pekerja atas hak keselamatannya ketika melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas kerja. Lalu yang kedua, memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang ketiga, menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja. Dan yang terakhir, mengurangi biaya perusahaan jika terjadi kecelakaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.